Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dialog sufistik kita kali ini diramu dari On the Asceticism of the Ascetis, percakapan Zahid dan orang bijak, simbol tubuh sebagai penjara, dunia sebagai tipuan, serta konsep die before you die, yang kita rujuk ke buku Hadiqatul Haqiqat karya Hakim Sanai halaman 107. Baik saudara, dialog ini kita beri judul tentang menjinakkan diri. Maka berkatalah pengelana, "Wahai penenun, dalam perjalananku aku mendengar kisah seorang zahid. Ia meninggalkan kaumnya, naik ke puncak gunung dan membangun sebuah sel. Ia berkata, aku lari dari dunia sebagaimana burung kecil lari dari elang. Aku bersembunyi dari kebuasan manusia yang hanya mengejar urusannya." Kata penenun, "Dan apakah ia temukan ketenangan di sana?" Kata pengelana, "Tidak sepenuhnya, sebab datang seorang bijak kepadanya dan bertanya, 'Engkau tinggal seorang diri, siapa temanmu di tempat ini?' Zahid menjawab, 'Diriku selalu bersamaku siang dan malam.' Maka bijak itu menegurnya, 'Jika demikian, engkau belum memperoleh apapun. Musuhmu yang sejati justru selalu bersamamu.' Kata penenun, teguran itu ibarat benang kasar yang menyakitkan telapak tangan, tetapi justru menguatkan tenunan. Apa yang terjadi setelah itu?" Kata pengelana, Zahid menunduk lalu berkata, "Aku memang ditemani diriku, tetapi aku telah mengenalnya. Aku memperlakukannya seperti seorang sakit yang butuh tabib. Kadang ku beri obat, kadang ku lancarkan darahnya. Setiap kali ia datang membawa racun, iri, dengki, cinta dunia, dan permusuhan, aku mengobatinya dengan penawar zuhud." Kata penenun, maka ia mulai memahami bahwa lari dari dunia tidak cukup sebelum ia belajar mengobati dirinya sendiri. Kata pengelana, "Ya." Sang bijak lalu memujinya, tetapi tetap memperingatkan, tubuh ini adalah penjara, indera-indera adalah para penjaga, dan nafsu adalah belenggunya. Orang yang mengira dirinya merdeka, padahal masih mencintai dunia, sejatinya masih terikat. Kata penenun, seperti tawanan yang menghias jeruji besinya, mengira itu rumah indah, padahal ia tak pernah keluar. Kata pengelana, lebih jauh Zaid itu berkata lagi, "Aku belajar bahwa dunia menyuguhkan racun dalam cawan emas dan menaruh obat dalam bejana tanah. Maka aku memilih menelan yang pahit, sebab di dalamnya ada keselamatan." Kata penenun, itulah rahasia zuhud. Bukan menolak nikmat, melainkan menolak tipuan. Seperti penenun yang tahu benang rapuh tak boleh dipakai, meski warnanya memesona. Kata pengelana, akhirnya sang bijak berkata kepadanya, "Berbahagialah engkau jika terus berjuang melawan dirimu. Sebab orang yang mati sebelum kematiannya, dialah yang benar-benar hidup. Barang siapa dilahirkan dua kali, dialah yang masuk ke dalam kerajaan langit." Kata penenun, kalimat itu adalah simpul tenunan. Mati sebelum mati berarti melepaskan nafs sebelum nyawa berpisah. Dan lahir dua kali berarti lahir dari rahim ibu, lalu lahir dari rahim jiwa yang tunduk kepada Allah. Kata pengelana, maka aku mengerti wahai penenun, zuhud bukan sekedar meninggalkan dunia, melainkan mengenali musuh yang selalu menyertai diri sendiri. Kata penenun, engkau benar. Dan barang siapa mengenali dirinya, ia akan mengenali Tuhannya. Itulah jalan pengembara. Menenun benang-benang pahit dan manis, hingga kainnya utuh dan layak dipersembahkan hanya kepadanya.
Baik saudara, demikian dialog kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti dialog-dialog lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.